Salam Hora Samanginang. Selamat hari Selasa bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan renungan salib kasih bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkannya, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam renungan salib kasih kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Dungi ninna sidau ma madok sinatan. Nunga merdosa au dopak Jahoba. Jadi ninna sinatan ma madok si Daud. Atau nunga disesa Jahoba dosami. Dang be mate anggoho. Demikian firman Tuhan. Peka terhadap firman-Nya. Dosa Daud diampuni oleh Allah, sehingga hukuman mati dan hukuman kekal tidak diberikan oleh Allah kepada Daud. Daud dikembalikan kepada hubungannya dengan Allah dan diselamatkan. Pengalaman Daud ini menjadi suatu pengalaman berharga bagi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, bahwa dosanya juga dapat diampuni oleh Tuhan, asalkan dia mau memohon ampun kepada Allah. Daud peka terhadap peringatan Allah yang disampaikan oleh Nabi Natan, di mana Nabi Natan dengan keras dan tegas menegur Daud ketika dia melakukan dosa yang memalukan, yaitu mengambil istri Uria, bahkan membunuh Uria dengan memakai tangan orang lain. Artinya, sebejat apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mau mendengar teguran dan mau memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, asalkan kita mau bersujud di hadapan-Nya memohon pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini jika kita mau jujur, kadangkala fungsi khotbah sudah menjadi media hiburan. Hal ini terbukti bahwa jauh lebih banyak orang Kristen yang lebih menyukai khotbah yang lucu dan menghibur ketimbang yang menyatakan teguran Tuhan. Alasannya, karena firman Tuhan merupakan kabar baik yang seharusnya memberi penghiburan bagi pendengarnya. Memang hal itu boleh-boleh saja, tetapi kita jangan juga lupa bahwa khotbah juga sebagai teguran bagi kita. Jadi jika kita ditegur oleh khotbah atau firman Tuhan, maka kita jangan marah dan tidak peduli dengan teguran tersebut. Justru, kita harus peka terhadap setiap khotbah atau firman yang kita dengar. Dan jika teguran tersebut menyinggung akan dosa yang kita lakukan, maka mohon ampunlah kepada Tuhan dan bertobatlah sehingga kita menjadi selamat. Mungkin saja ada dosa yang kita tidak sadari, tetapi Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Jika kita mendengar teguran Tuhan melalui firman-Nya, mohonlah ampun dan berusahalah untuk melanjutkan hidup dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita semakin peka mendengar teguran-teguran melalui firman-Nya, sehingga hidup kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita menjadi selamat
dan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu peka mendengarkan firman-Mu, peka untuk mendengarkan teguran-teguran-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna, dan kami percaya dengan kuat kuasa-Mu dan kuat kuasa Roh-Mu, kami mampu mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik. Tuntun hidup kami satu hari ini secara khusus, aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.